akan disampaikan oleh Dr. Andes Ahmad Mutakillah MPD. Kepada beliau kami aturkan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada tuan rumah khususnya ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tadi makanannya banyak. Yang saya suka ada kacang, ada kimpul. Saya kalau masih kecil tuh nyari kimpul di belakang rumah. Direbus enak tuh ya. Ketemu lagi sekarang ya, alhamdulillah, ingat zaman dulu. Kemudian pada orang tua kita ya, khususnya juga Nyak di Hawa ya, saya manggilnya Nyak aja dah ya, yang paling tua, yang apal semua orang yang sudah meninggal di apal tuh ya. Coba suruh saya, paling 3 orang yang hafal. Nggak banyak yang hafal ya. Dan yang saya hormati para ustaz dan ustazah ya, kita tidak kehabisan ustaz di sini, banyak sekali ya. Ustazah juga begitu ya, yang bisa qasidah, yang bisa rawi, yang bisa ceramah, yang bisa ngaji, banyak ya, tidak kekurangan ya. Cuma memang sayang kita yang hadir adalah orang tua semua ya kan, anak mudanya tidak ada. Kalau udah nikah baru udah kesini gitu ya. Nah alhamdulillah kita bisa berkenalan ya, silaturahmi kesini ya. Kan kita mencar-mencar rumahnya namanya keluarga Dato Qasim. Begitu juga yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin, keluarga kita, keluarga Dato Qasim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan rahmat kepada kita semua, kesehatan ya, sehat jasmani dan rohani, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah perjumpaan kita hari ini tentu saja halal bihalal, biasanya kan begitu ya. Halal bihalal kan gak jauh dari Idul Fitri, ketupat itu kan ya, lebaran. Nah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam 1 tahun kita diberikan yang namanya bulan suci Ramadan yang baru datang. Pada yang terhormat silahkan duduk ya. Nah bulan suci Ramadan itu tidak ada kan pada agama lain ya kan? Iya, alhamdulillah pada agama kita itu Allah kasih keistimewaan. Yang mulianya bulan itu adalah 1000 bulan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian apa lagi? Wa ma adra kama lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dah apa dah itu mah ya. Ya jadi sesungguhnya Allah itu menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan panjang ya, 84 tahun. Umur kita belum tentu sampai sana ya. Nah begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan kepada umat Islam ya, umat yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kitab pedoman, yaitu Al-Quran sebagai bacaan. Jadi tidak ada yang paling utama kecuali agama kita adalah agama Islam. Nah kalau kita lihat orang Islam di Indonesia banyak nggak? Banyak. Kalau kepengen lihat umat Islam itu banyak, lihat ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu orang Islam tuh, iya kan?
banyak tuh keluar semua, laki perempuan ada di lapangan, ada di jalanan, sampai mobil juga macet, nggak bisa lewat, apalagi waktu lebaran dah tuh jam 8 sampai jam 12 dah tuh setelah Idul Fitri. Nah itulah orang Islam tuh, iya kan? Nah kalau kita ingin melihat orang yang beriman, lihat pada waktu sholat subuh, iya kan? Kita lihat tuh seberapa banyak yang pada sholat subuh. Itu dah dia tuh pada mereka orang-orang beriman, gitu ya. Jadi kita tidak hanya Islam saja, juga iman. Tadi kemudian Islam dan ihsan, ya. Nah kebetulan ihsan itu adalah kebaikan yang harus dilaksanakan kapan saja, terutama setelah Ramadan. Nah ketika Ramadan kita ditempa, ya, dengan baca Quran, dengan puasa, menahan lapar, haus, ya, semua kita tahan, ya. Dan alhamdulillah kita sudah berhasil. Ya Bapak Ibu sekalian, saya lupa, ya. Padahal kita sekarang sedang berduka cita. Ustadz kita ini, pimpinan kita sudah mendahului kita, ya, Bapak Haji Benyamin, ya, Ustadz Benyamin. Beliau kan tokoh masyarakat, ya. Untung saya ingat nih, ya, tokoh masyarakat yang luar biasa, berjuang, mengajar, berdakwah, ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu jadi teladan kita, segala kebaikannya. Saudaranya itu tinggal 2 kalau tidak salah, bapak saya Haji Ahmad Zaini dengan cing saya, ya, Ibu Fatimah. Yang lain Ibu Romlah sudah mendahulinya, Nyai Hasanah sudah pergi juga, Sanusi sudah mendahului kita, Ustadz Muhammad juga lebih dulu, lebih awal, ya, yang beliau juga adalah seorang ustadz yang luar biasa, ya. Katanya hafalan jurumiyahnya kuat itu Ustadz Muhammad. Itu engkongnya Maya, mana Maya? Engkongnya Maya itu. Saya dengar-dengar dari Ustadz Kiai Haji Ahmad Suhaimi, beliau itu hafalan jurumiyahnya kuat, paham bahasa Arabnya, luar biasa itu, ya, keturunan Dato' Qasim. Mudah-mudahan semuanya yang meninggal mewarisi ilmu pengetahuannya kepada kita semua, ya. Nah ini yang paling penting, ilmu pengetahuan yang harus diwarisi, khususnya pengetahuan ilmu agama. Maka jangan segan-segan kita menuntut ilmu di mana saja, ya, kapan saja, karena menuntut ilmu itu wajib. Tidak harus jadi sarjana atau apa saja, yang penting menuntut ilmu. Coba tunjuk kita tuh pada hafal tuh rawi, iya kan, doa-doanya panjang-panjang, nggak sekolah di pesantren, ya, nggak sekolah sampai 10 tahun kayak kita, iya kan, enggak, tapi hafal doa panjang-panjang. Saya siapa doa panjang-panjang, panjang gitu, ya. Doa pendek-pendek juga saya hafal, pendek gitu, ya. Nah ini perlu jadi contoh bagi kita semua, ya, seperti itu. Kemudian juga baca rawi. Ini tradisi baca rawi kita sudah berkurang, Ibu, ya, Bapak, ya. Padahal itu adalah kita memohon kepada Allah dan berselawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada paman Nabi namanya Abu Lahab, kan dia celaka, ya, juga istrinya. Tetapi sepanjang kelahiran Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal dibebaskan dari api neraka. Disebabkan apa? Cintanya kepada keponakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu lahirnya dia bahagia tuh, ya, walaupun sudah gede ditantang, sudah dewasa, tapi begitu lahir bahagia, seneng keponakannya lah lahir, ya, begitu, ya. Tapi Allah berikan balasan tetap, apalagi kita yang selalu membaca rawi, yang baca selawat, ya, mereka saja
yang orang kafir masih diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kegembiraannya atas kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, iya, yang sepanjang waktu setiap kali sholat pasti baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 5 kali tuh, kali 2 ya, berapa kali? 10 kali tahiyat awal dan tahiyat akhir kita baca selawat ya, karena Allah dan malaikatnya membaca selawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja Idul Fitri itu adalah kembalinya kita kepada kesucian ya, kembalinya kita kepada kebiasaan ya. Ada yang mengatakan Idul Fitri itu kesucian, ada yang mengatakan Idul Fitri itu berbuka dari kata iftar ya. Kalau kesucian ada hadisnya ya, atau ada ayat suci Al-Quran, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah, gitu ya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, begitu ya. Maka hadapkanlah mukamu itu lidini hanifa, kepada agama yang lurus. Allah menciptakan atas dasar fitrahnya ya, atas dasar kesuciannya. Jadi fitrah itu adalah hal-hal yang cenderung kepada kebaikan, maka disebutkan hanifah, begitu, agama yang cenderung kepada kebaikan. La tabdila li khalqillah ya, tidak ada perubahan dalam fitrah itu, nggak ada ya. Fitrah orang sejak lahir itu bawaan sejak lahir ya kan, itu tidak ada perubahan sampai kita masa dewasa, cenderungnya kepada kebaikan gitu ya. Sebagai contoh, binatang juga punya fitrah sendiri. Kucing aja kalau anaknya lapar pasti dibawahi makanan ya. Itu naluri yang bersifat fitrah ya. Saling kasih sayang antara manusia dengan manusia itu juga fitrah. Nah, itulah agama kita, agama yang benar, dinul qayyim ya, agama yang tegak lurus, yaitu agama Islam. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap-tiap yang lahir itu dalam keadaan suci. Fa bawahu yuhawidanihi au yunasiranihi, bapaknya ternyata bapaknya yang judi ini bahaya nih ya. Itulah yang akan menjadikan mereka apakah Yahudi, Nasrani, atau Majusi ya. Apa Yahudi? Yahudi yang menjadikan Uzair sebagai anak Allah, kan gitu ya. Nasrani yang menjadikan Isa sebagai anak Allah, iya kan. Kemudian Majusi adalah orang-orang yang menyembah api, itu Majusi itu ya. Nah, jangan sampai anak keturunan kita seperti itu, maka kembalikan kepada fitrahnya. Susah sekali kita mengembalikan anak kepada fitrahnya, kepada agama Allah yang benar ya. Apalagi kalau kita ajak sholat subuh anak laki-laki, tapi kalau main HP mah jangan kata tuh, dari pagi sampai sore terus-terusan, termasuk juga emak-emak ya, bapak-bapak begitu ya. Nah, ini yang berbahaya bagi kita ya. Tapi kalau yang buka HP-nya Al-Quran didengarkan boleh, bagus. Kemudian ceramah agama didengarkan di YouTube juga boleh ya. Itu bagus, dapat pahala. Misalnya Ustazah Saripah nih baca rawi gitu, direkam, diupload di YouTube, boleh gitu ya. Menularkan keahlian kepada orang lain, menambah pahala. Nah, setelah Idul Fitri ya kita tentu saja maafan ya. Jadi kita kembali kepada fitrah kita, yaitu kembali kepada kesucian, bersih dari segala dosa. Maka ketika Idul Fitri itu ada ketupat namanya, iya kan. Ketupat kan dibungkus dengan janur ya kan. Janur itu
Janur itu kan daun kelapa muda. Ya, terima kasih. Selamat datang Ustaz Yakub ya. Jadi kalau kata orang Arab Ja'anur, telah datang cahaya. Janur ya. Ketupat dibungkus dengan janur, telah datang cahaya gitu. Dalamnya ketupat warnanya apa? Putih. Iya kan, bersih, suci kembali ya. Datang cahaya Ja'anur, di dalamnya janur itu ketupat warnanya putih, itu melambangkan hati kita bersih kembali dari segala dosa. Iya kan? Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa Ramadan yang benar-benar karena Allah, diampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu ya, sehingga suci bersih seperti ketupat gitu. Nah, itu filosofi ketupat ya. Bagus ya kan? Itu budaya kita ya. Nah, ketupat itu kan segi empat ya. Iya. Ketupat kalau orang Jawa kan bilangnya ngaku lepat, artinya ngaku atas segala kesalahan. Maka kita sungkeman, kita salaman ya kan, mohon maaf kepada orang tua, kepada adik kakak. Nah, itulah ketupat ya. Kemudian apa lagi ya, segi empat kan lebaran tuh ya. Lebaran istilah kita itu lebar, iya kan? Artinya lapang hati kita, iya kan? Bersih, memaafkan orang lain. Lebaran, gitu ya. Kemudian ada satu lagi katanya laburan, ya. Laburan itu artinya putih juga, kayak cat di bore-borein di tembok warna putih, bersih, ya. Dan lebur dari segala dosa. Nah, itu filosofi ketupat ya. Nah, pada waktu halal bihalal itulah yang biasa kita lakukan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya agak bosen ya, saya nggak bisa humor kayak orang-orang. Ya, halal bihalal itu adalah budaya kita, budaya Indonesia ya. Dulu pernah terjadi pada zaman kerajaan, pada zaman kesultanan. Begitu juga pada tahun 1924 ada kata halal bihalal, tapi tulisannya calal bicalal gitu ya. Itu ada di sebuah majalah tahun 1924. Majalahnya namanya Suara Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah berdiri tahun 1912 ya. Kemudian muncul lagi di sebuah kamus berbahasa Jawa tahun 1935 yang ditulis oleh Theodor Piaget namanya. Ada tertulis halal bihalal. Jadi sampai sekarang kita mengenal halal bihalal. Artinya ketika itu memaafkan gitu ya. Tahun 1948 Kiai Haji Abdul Wahab, seorang pendiri NU, pengurus besar NU waktu itu, bersama Soekarno melaksanakan halal bihalal dalam rangka pertemuan para tokoh-tokoh nasional tahun 1948. Kemudian saya singkat saja, tahun 1963 Hamka dengan Soekarno bertemu, salaman halal bihalal. Padahal kedua tokoh itu saling bertentangan masalah politik, makanya Hamka dipenjara selama bertahun-tahun oleh Soekarno gitu ya. Tapi ketika temu, kata Hamka apa? Kita sekarang halal bihalal. Dulu kita sering berantem ya, perbedaan politik ya. Lama dipenjara ya. Memang tidak selalu sepakat ya antara Hamka dengan Soekarno gitu, sehingga Hamka ditahan di penjara karena dianggap melawan pemerintah. Tapi apa akhirnya? Begitu meninggal, dia berwasiat, tolong saya disolatkan oleh Hamka gitu ya. Padahal dulu dia yang
menjarakan, tapi minta disolatkan oleh Hamka. Lalu yang menjarakan dia siapa? Ada seorang sastrawan, Pramudia Anantatur namanya. Seorang sastrawan bernama Pramudia Anantatur tidak cocok karena dia alirannya komunis. Dialah yang menjadikan Hamka itu sampai masuk penjara bertahun-tahun. Tapi apa yang terjadi? Begitu sudah tua, anaknya mau nikah, disuruh belajar kepada Profesor Dr. Hamka, belajar agama. Apakah ditolak oleh Hamka? Tidak, walaupun dia pernah memenjarakannya. Coba kalau kita kesel nggak? Ya kesel banget. Lu yang menjarain gua, enak aja. Tapi anaknya minta belajar agama. Begitu juga Soekarno, ya, atas laporan Pramudia Anantatur sehingga menjarakan Hamka, minta disolatin juga sama Hamka, gitu ya. Tapi begitu pemaafnya, iya kan, Profesor Dr. Hamka, iya saya solatkan, anakmu ngaji dah sama saya, gitu. Nah pada zaman Soeharto memang Pramudia Anantatur tidak boleh kemana-mana, bukunya tidak boleh beredar karena dianggap komunis, ya. Kalau sekarang boleh beredar. Saya juga punya bukunya, saya baca, ya, sebagai bahan ilmu pengetahuan, ya. Nah kata halal bihalal juga Bapak Ibu sekalian dikenal di dalam bahasa Arab, ya. Ada yang mengatakan halala, ada yang mengatakan halal. Kalau halala itu kan namanya sulasi mazid, kalau halala sulasi mujarrad, nggak apa-apa, artinya juga sama, ya. Boleh, halal, bihalal. Jadi sudah bebas dari segala dosa, makan apa aja halal, berhubungan suami istri halal. Kemarin kan dilarang, ya. Sekarang boleh, gitu. Halal bihalal. Nah dalam acara-acara penting seperti ini juga namanya halal bihalal. Di aula, di rumah, di mana saja kita halal bihalal. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita ilmu pengetahuan, kemudian dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala dosa yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertakwa itulah yang nanti jaminannya adalah surga. Kemudian kita amalkan apa yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dulu kita baca tadarus, apalagi sholat malam, qiyamu Ramadan. Kemudian apalagi banyak, ya, zikir, tahlil dan iktikaf. Dilanjutkan ba'da Ramadan, ya. Setelah Ramadan ya kita lanjutkan, ya, karena dulu kita sudah dibiasakan. Nah itulah hikmahnya bulan Ramadan, dan kita melaksanakan halal bihalal sehingga kita kembali kepada kesucian, kembali suci, karena kita semuanya saling memaafkan. Cukup ya, nantilah lapar lagi. Ini belum ada nih sambutan dari ketua, ya, apa yang mau direncanakan ke depan, ya, supaya kita lebih ramai gitu, ya, lebih guyub lagi. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan terbaik untuk menjadi umat yang terbaik, yang terkuat, yang bersatu, ya, yang selalu kita tidak memisahkan diri dari tali silaturahmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.